Umumnya orang tidak kepingin ketahuan kalau dia lemah atau sakit atau sedang menderita atau punya problem hidup yang berat. Kelemahan seolah aib, apalagi diberitahu kepada orang lain. Itu sesuatu yang sangat private, privasi luar biasa. Kelemahan bukan untuk dipamerkan dan diberitahukan kepada orang lain. Pandangan ini adalah suatu pandangan yang sering kita terima dan bahkan kita mungkin penganut pandangan ini. Namun satu yang kita perlu pahami betul adalah bahwa di dalam iman percaya kita, memang betul kita mungkin malu dan tidak mau kelemahan kita diketahui. Tapi itu tidak boleh menggantikan sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan paling tahu dan maha tahu tentang kelemahan kita. Dan kepadanya lah kita bisa terbuka tanpa menutupi apa-apa tentang kelemahan kita. Kita bisa mengakui akan segala macam kesakitan kita, ketidakberdayaan kita, penderitaan, bahkan kegagalan kita. Dia tahu kita lemah, tetapi apakah kita mau dia tahu kita lemah? Pada faktanya dia memang tahu. Tapi disinilah kita belajar dalam iman percaya kita untuk membesarkan hati kita, memberitahu kelemahan kita dan mengakui kita lemah. Karena tanpa kita mengaku kita lemah, walaupun kita tahu Tuhan tahu kita lemah, maka kita tidak akan mudah ditolong. Kita merasa kuat, kita merasa sehat, padahal sebenarnya kita begitu lemah bahkan sekarat. Karena itu tanamkanlah dalam hati kita sebuah keyakinan iman yang justru dari keyakinan ini maka kita siap ditolong. Yaitu keyakinan bahwa Dia tahu kita lemah. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan. Hari ini masih kelanjutan dari kitab Roma pasal yang ke-8. Kali ini ayat yang ke-25 sampai 27 dibacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Tetapi kita mengharapkan yang belum kita miliki dan menantikannya dengan sabar. Roh juga menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri yang berbicara kepada Allah untuk kita. Roh menyampaikan permohonan bagi kita. Roh berbicara kepada Allah dengan perasaan yang sangat dalam sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dan Allah tahu yang ada dalam hati manusia. Allah juga tahu yang dimaksudkan Roh, sebab Roh berbicara kepada Allah untuk umatnya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Cuplikan dari Roma pasal 8 ini mau memberitahu kepada kita tentang sebuah pengharapan yang dalam, yang kuat, bahkan dapat menopang hidup kita di dalam sebuah kelemahan. Menarik sekali kata kelemahan yang digunakan di dalam ayat yang tadi dibacakan itu berasal dari bahasa Yunani yang mau memberitahukan kepada kita sebuah makna. Asthenia dalam bahasa Yunani menjelaskan tentang sebuah kelemahan yang bersifat moral, satu kesakitan yang bersifat fisik, sekaligus sebuah penderitaan atau kesusahan hidup. Dan inilah kata asthenia yang mau memberitahu kepada kita tentang satu fakta hidup kita. Ada asthenia, ada sebuah kelemahan baik secara moral, juga kelemahan secara fisik, juga kelemahan secara kehidupan kita sehari-hari, bahkan jiwa kita lemah. Ini yang merupakan sebuah fakta dan kebenaran yang tidak boleh kita tolak. Dan inilah yang sebenarnya Tuhan bukakan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Karena percaya kepada Tuhan bukan semata bicara hidup akan jadi lebih baik, masa depan cerah, semua tersedia, kita akan sukses berhasil tanpa mengalami kegagalan. Itu adalah sebuah iman yang penuh kebohongan. Tapi iman yang penuh dengan kebenaran dan dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, itu menyadarkan kita bahwa kita lemah. Karena Tuhan tahu kita lemah dan sakit. Kita pun harus tahu bahwa kita lemah dan sakit, bahkan mengakuinya di hadapan Tuhan. Makanya pada saat kita mengakui kelemahan dan kesakitan kita, Tuhan akan beri penolong yang tak terlihat. Inilah makna karya Roh Kudus secara pribadi buat setiap orang percaya. Yaitu Sang Penolong yang tak terlihat tapi maha melihat. Dia Allah yang sungguh maha melihat. Tapi seringkali orang percaya tidak berdoa kepada Roh Kudus.
Mungkin memerintahkan Roh Kudus untuk memperbarui, menyatukan, untuk menginsyafkan, untuk menyadarkan. Tapi kita tidak pernah memohon dan berbicara kepada Dia, Roh Kudus yang berpribadi, yang memang tidak terlihat tapi Dia maha melihat. Berdoalah kepadanya dan mohonkan Dia. Karena Roma pasal 8 hari ini mau menjelaskan betapa Roh itu mengungkapkan apa yang kita mau ungkapkan kepada Tuhan, kepada Allah dengan perasaan yang sangat dalam, bahkan tak terungkapkan dengan kata-kata. Berarti Roh menyampaikan permohonan kita melalui Roh itu, Dia yang akan berbicara kepada Allah. Dan inilah yang diberitahukan, dikatakan, kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh itu menolong kita dalam kelemahan kita lewat doa oleh Roh, dan di dalam Roh, kepada Roh kita berbicara kepada Allah. Karena itu saat kita lemah, ingat kita tidak sendiri. Dia tahu kita lemah dan Dia beri penolong yang tak terlihat, yaitu Roh Kudus itu yang maha melihat hidup kita, bahkan hati kita yang tersembunyi, yang kita tidak mau beritahu kepada orang lain, tapi Tuhan maha tahu. Dan oleh Roh-Nya itu kita kuat dan sehat. Tapi pertanyaannya, maukah kita ditolongnya? Kita akan merayakan hari Pentakosta di mana Roh Kudus Sang Penolong itu dicurahkan, dan itu mengingatkan kita bahwa Dia maha penolong, Dia maha melihat walaupun tak terlihat, Dia selalu memperhatikan kita. Pertanyaan yang paling mendasar, maukah kita ditolong oleh Sang Penolong itu? Berilah dirimu ditolongnya. Akui kelemahanmu, kesakitanmu, Dia akan menolong kita. Tanpa kita mengakui, tanpa kita menerima kelemahan dan kesakitan kita, maka kita akan sulit untuk ditolong. Ayo, beri diri kepada bimbingan dan pertolongan Roh Kudus yang kita akan rayakan di hari Pentakosta besok. Curahannya, tuntunannya, pimpinannya kita perlukan. Selamat memasuki dan menjalani hidup yang penuh dengan Roh Pentakosta. Roh Kudus yang tercurah membimbing kita orang percaya, sehingga tak lagi ada ruang untuk kita menangisi kelemahan kita atau kesakitan kita, tapi serahkanlah kepada Tuhan Sang Maha Tahu. Amin.